Oh jamaah. Alhamdulillah. Menolong dengan pamrih bolehkah? Itu pertanyaannya ya. Nah sebelum kita bahas lebih jauh kita mau lihat para siswa-siswi saling bantu menolong seekor kucing. Masya Allah luar biasa. Kita lihatnya. Kalau tadi kayaknya aman deh. Karena yang videoin tuh orang jauh ya. Jadi ada orang jauh ngelihat videoin terus di-share. Berharap nanti akan ada like apa segala macam, bukan yang melakukan atau objeknya yang nge-share. Kalau tadi di awal Habib Usman ngebahas kita yang berbagi, kita yang nge-share gitu kan ya. Nah kalau menurut Ustadz nih gimana nih hitungan pahalanya, silakan. Siap. Sahabat guru kami Ustadz Maulana Habib Usman, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Allahumma arhamna bil Quran. Banyak-banyakin beramal. Ibu pernah dengar kata semua pasti akan dihisap? Pernah dengar? Takut nggak Bu dengar kata hisap? Kenapa takut? Dihisap tuh artinya apa Bu? Dihitung. Jadi kalau dihitungnya hitungannya baik ya mau gimana? Justru bahagia dong. Ibu punya tas mahal tapi dipakai terus pengajian. Bahagialah punya tas mahal. Ibu punya mobil mahal, dipakai pergi ngaji. Bahagialah punya mobil mahal. Nanti dihisapnya, hisap kebaikan. Yang salah subhanallah, kalau apa yang dikasih sama Allah tidak digunakan dengan baik. Punya sosial media akan dihisap sama Allah. Isilah sosial medianya dengan konten-konten kebaikan. Memotivasi orang lain, berdakwah di sosial medianya. Sehingga kalau dihisap nanti, kenapa kau punya Facebook? Kenapa kau live ini? Kenapa kau punya sosmed ini? Saya pakai rekam pengajian ya Allah. Ku dengar nanti pas di rumahku. Karena kalau saya tidak live rekamannya nanti memori HP ku penuh. Nah itu. Jadi kebaikan itu ditumpuk di mana saja. Tapi ingat segala kebaikan yang menentukan adalah kembali lagi niatnya. Maka kalaupun nge-share, ngarepin komen apa yang kita harapin? Komen untuk memperbaiki diri. Karena kadangkala kita tidak bisa melihat kotoran di dekat mata kita. Yang bisa melihat kotoran di dekat mata kita orang lain dari komen. Subhanallah. Sehingga kalau ada orang bikin konten, tolong minta dong kritik dan sarannya. Nah, itu minta komennya dong. Berharap komen untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Bukan hanya berharap komen pujian. Allah. Gitu. Terima kasih Ustaz. Jadi komennya untuk aman kalau gitu ya. Iya. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Nah. Baik, minta Habib Usman sama Ustadz Maulana ya di sini dulu. Oh udah pegang ya. Baik, namanya siapa? Silakan tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Dian dari Majelis Taklim Nurul Iman Kertapati Palembang. Curhat dong Pak Ustadz. Iya boleh. Ini curhatan pribadi ya. Silakan. Ini mau curhat sedikit tentang anak saya. Oh, anak sendiri? Ya, anak sendiri. Anak saya mempunyai 3 putra. Yang pertama umurnya 30 tahun. Yang kedua 27 tahun tapi sudah menikah. La
Yang Sudah pertama punya belum. anak, belum. Yang ketiga baru masuk remaja. Yang mau saya pertanyakan Pak Ustadz, apa anak saya itu sampai sekarang belum punya jodoh, belum dapat jodoh. Oke. Ya, belum dapat jodoh Pak Ustadz. Oke. Jadi mohon minta tolong doanya Pak Ustadz. Apa doa yang terbaik untuk anak saya? Nah gini, kalau berbicara tentang jodoh, tidak usah panik. Kenapa anak pertama belum menikah, anak kedua sudah menikah? Namanya rezeki, jodoh, ajal, tidak ada yang tahu siapa yang duluan. Memangnya kalau orang meninggal urutan dulu anak pertama, baru anak kedua, anak ketiga. Nah. Enggak kan? Ya sama juga rezeki. Kadang-kala anak ketiga lebih kaya daripada anak pertama. Ya jadi seperti itu. Sama juga urusan jodoh. Maka urusan jodoh juga begitu. Kita tidak tahu siapa yang dulu ada jodohnya. Jangan dilarang. Jangan dulu menikah. Kakakmu belum menikah. Nggak boleh begitu. Nah, kalau persoalan yang belum menikah ini tadi nanti akan didoakan oleh Habib. Nah, maka ibulah yang mendoakan. Selalu Pak Ustadz. Nah, tapi ingat ya, doa itu ada 3. Doa bentuk ucapan, doa bentuk perbuatan, dan doa bentuk isyarat. Doa bentuk isyarat, isyaratkan gimana nak, tanyain aja dulu. Ada calonmu enggak atau ada enggak? Ada yang bisa ibu bantu enggak? Kadang-kala anak-anak itu kok malu untuk ngutarain. Kalau kau tidak punya jodoh nanti saya cariin ya. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki kan itu menikah. Kalau anak perempuan dinikahi. Jadi nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Maka kewajiban seorang orang tua apabila menikahkan anak laki-lakinya. Dan ingat jangan sampai anak kita terjerumus dalam pergaulan yang salah. Karena kalau nanti anaknya berzina, hati-hati. Orang tua pun dapat dosa zinanya anaknya. Kenapa? Karena dia tidak, apalagi kalau ada orang tua, tahan-tahan. Kalau ibu bagus, tepuk tangan dulu dong. Itu ibu bagus nih, mikirin anaknya supaya punya, tapi jangan terlalu disentimenin, kasihan. Jangan ditanya-tanya, jangan terlalu di-push juga. Iya kasihan. Iya. Mungkin dia ada masalah atau mungkin ada sesuatu niatnya bagus. Mungkin mau membahagiakan ibu dulu. Iya. Mau mapan dulu, enggak mau nyusahin. Seperti itu. Masya Allah. Ada orang menunda pernikahan karena banyak sebab. Mungkin Iya. karena masih belajar dan sebagainya. Ibu punya anak berapa? 3. 3. Pertamanya laki perempuan? Laki-laki semua. Laki-laki semuanya, 3-3-nya. Ingat, sebagai orang tua tetap mendoakan anaknya dan berharap anaknya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin. Yang terpenting adalah agamanya, nomor 1. Nomor 2 adalah terserah mau kayanya, mau cantiknya, ya kan, mau keturunannya siapa itu terserah. Yang penting nomor 1 adalah agamanya. Ketika agamanya dia dapatkan maka menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan. Itu yang terpenting Ibu. Yang kedua adalah Ibu doakan setiap sujudnya, setiap bangun malamnya, setiap buka puasanya. Ya Allah berikanlah anak hamba jodoh sesuai dengan kehendak dan ridhomu. Amin ya Allah. Bukan kehendak anak kita. Amin. Walau menurut anak kita belum tentu baik. Menurut kita sendiri belum tentu baik. Tapi kalau menurut Allah sudah pasti baik. Amin. Sudah pasti Iya. baik. Dan yang terpenting adalah ibu doakan setiap waktunya. Walaupun hari ini belum dapat, bulan depan, tahun depan, ibu tetap setiap hari. Setiap hari berdoa, nggak jadi masalah. Anak laki 30 masih kecil. Ya kan? Ibu selalu menganggapnya masih kecil. Yang namanya orang tua pasti nganggap anak pasti masih kecil. Mau 31, 32 nggak apa-apa. Jodohnya kapanpun yang penting terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan anaknya jauh daripada zina, maksiat dan dosa. Itu yang paling ibu waspadahi. Amin. Saya aja 34 nikahnya. Nah, Ustaz Maulana 34. Iya barokah. Tapi intinya apa? Intinya adalah nggak apa-apa. Yang penting ibu doakan. Ibu doakan senantiasa berharap ridhonya Allah, berharap Masya Allah. keberkahan, berharap kebaikan. Dan ibu memiliki anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Mantu yang soleha, cucu yang soleha. Doakan setiap habis sholatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap keturunannya menjadi keturunan yang baik. Amin. Enak dipandang, enak dilihat. Inti gitu. Iya, jadi tugas kita hanya berdoa biar Allah semua yang tentukan ya. Baik, cukup ya Bu ya. Terima kasih, Pak Iya, Ustadz. baik, Masya Allah ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi menolong dengan pamrih. Bolehkah tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.